Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan saya. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Badian dengan nomor NIM 22810101127. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Boleh dimulai, Ibu? Ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu ketahui tentang warisan? Warisan itu adalah harta dan kewajiban yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia. Siapa saja yang berhak menerima waris? Orang-orang yang berhak menerima waris itu ada dua golongan, diantaranya golongan laki-laki dan golongan perempuan. Untuk golongan laki-laki diantaranya ada ayah, anak laki-laki, suami, saudara laki-laki, cucu laki-laki, dan anak laki-laki. Kapan pembagian waris sebaiknya dilakukan? Pembagian warisan itu sebaiknya dilakukan secepatnya, tetapi setelah seluruh tanggungan pewaris dipenuhi, termasuk wasiat-wasiatnya. Bagaimana cara pembagian waris dilakukan jika harta tidak cukup untuk memenuhi semua pembagian ahli waris? Jika hartanya tidak cukup, untuk pembagiannya itu dibagi secara proporsional, dan pembagiannya itu yang sudah ditentukan oleh masing-masing, diantaranya ada yang mendapatkan 1/2 bagian, 1/4 bagian, maupun 1/6 bagian. Mengapa sering terjadinya sengketa keluarga dalam pembagian warisan? Banyaknya terjadi sengketa keluarga itu diantaranya karena tidak jelasnya pembagian dalam pembagian ahli waris dan perbedaan persepsi, kurangnya komunikasi pengaruh pihak luar, bisa jadi faktor ekonomi maupun ego dan ambisi mereka masing-masing. Bagaimana cara menyelesaikannya sengketa warisan secara damai tanpa melalui jalur pengadilan? Bisa jadi dengan melaksanakan musyawarah kekeluargaan dengan mediasi, bisa juga menghadirkan ahli di bidang hukum, dan adanya dokumentasi pada waktu kesepakatan itu dilaksanakan. Yang ketujuh, di mana proses mediasi biasanya dilakukan jika terjadinya sengketa dalam pembagian warisan? Proses mediasi dilakukan pada waktu ada sengketa, bisa dilakukan lewat kantor notaris, kantor pengacara, dan lembaga pembantuan hukum negara maupun swasta. Pertanyaan yang terakhir, mengapa ahli waris tidak boleh sepenuhnya diberikan kepada satu ahli waris tertentu, dan bagaimana aturan Islam mengatur hal ini? Mungkin di sini untuk menjaga keadilan, keadilan ahli waris, dan untuk menjaga silaturahmi agar tetap baik antara ahli waris, dan pelestarian harta yang bisa disebar ke beberapa ahli waris masing-masing. Baik Ibu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.